Tiga, dua, satu. Siapa yang tidak hadir ini? Ilham lain. Ilham lain. Rian. Oke, dari sini kakak akan memberikan materi terkait masa remaja dan perubahannya. Kalian di sini kan semua sudah remaja. Semua kalian di sini kan sudah remaja. Jadi itu alasan kakak tujuan untuk memberikan materi masa remaja dan perubahan ini supaya kalian paham apa-apa saja yang terjadi pada diri kalian. Bukan cuma dari perubahan fisik kayak saya tambah tinggi, saya haid, bukan cuma itu aspeknya. Tapi untuk sekarang kakak hanya akan menjelaskan soal masa remaja dan perubahannya serta permasalahan yang terjadi di masa remaja. Oke, sebelum kita mulai ke dalam materi, ada yang tahu apa itu remaja? Katakan yang tahu. Betul. Masa setelah anak-anak. Ada lagi yang lain? Sebelum masa dewasa. Betul. Sebelum masa dewasa. Terus ada yang tahu tidak ciri-ciri masa remaja itu apa? Pubertas. Pubertas. Tumbuh jerawat. Tinggi jerawat. Siapa? Kumis. Menjakul. Kumis. Yang perempuan? Apa? Ciri-ciri remaja yang Suara semakin lembut. dari
active patch atau pakai segala macam skincare untuk supaya hilang kan itu barang. Bisa mulai menyembunyikan perasaannya. Siapa di sini kalau misalnya ditanya, kamu baik-baik, kamu tidak apa-apa? Baru kamu jawab, tidak apa-apa. Ada yang kenapa? Kalau misalnya begitu, kamu rasa saja kenapa kamu tidak mau kasih tahu? Malu? Tidak enak. Tidak bilang. Kenapa tidak enak bilang? Ini kak, ini bilang tidak enak. Takut diketawakan, tidak enak bilang, tidak mau orang lain merasa bersalah dengan kita. Bisa? Bisa. Oke, kita bahas dari sini. Ayo siapa? Mengaku, siapa yang maju? Kalau kenapa hayal kalau enggak? Kalau kenapa itu berhayal dulu? Apa yang biasa kamu hayalkan? Woi, Apa? Oh, lebih enak berhayal daripada di dunia nyata. Ada ekspektasi lebih bagus daripada realita kan? Yang lain, apa semua yang kamu hayalkan? Tadi semua hayalkan ini. Berpikir kita yang paling Apa dulu? berpikir kita yang paling pintar. Jadi pada intinya kalian memang suka sekali berhayal. Entah itu soal masa depan, masa depan, bersirkel. Ada sirkel di dalam kelas ini? Ada. Makanya tidak apa-apa bersirkel di dalam kelas. Yang penting ada cewek kalau misalnya ada yang membutuhkan atau ada yang minta tolong, aku bantu teman, jangan cuma aku. Kisah tiap mau urusanmu. Oke, cowok versus cewek. Kalian paham tidak maksudnya di sini cowok versus cewek itu apa? Oke, masuk akal. Itu. Biasanya kalau laki-laki bakal lantar, pukul. Kalau perempuan bakal atau baku sindir. Biasanya itu kecenderungan antara cewek versus cowok. Ada memang perbedaannya di dalam bagaimana kamu menyikapi sesuatu. Kayak kalau cewek kadang gaulnya sama cewek saja, cowok gaulnya sama cowok saja. Cuma tetap saja ada yang saya lebih suka bang Haus yang kalau di cowok dia juga masuk, kalau di cewek dia juga masuk. Kalau ada yang seperti itu. Cuma pada dasarnya cowok, kenapa pada dasarnya cowok sama cewek itu beda? Karena beda langit, kamu itu semua karena beda langit, kamu itu punya hormon sendiri, punya pola pikir sendiri, bagaimana lingkungan membentuk kamu sebagai cewek, bagaimana lingkungan membentuk kamu sebagai cowok, itu beda. Nah, pertama, pacaran terlalu dewasa. Cuma sekarang pacaran itu kayak keras sekali. Biasa saja anak-anak pacaran, masih SD pacaran. Ada tujuannya begitu. Sampai sini sudah pacaran. Siapa yang sudah punya pacar? Bosan. Kalau kamu pacaran, sebenarnya saya tidak akan merekomendasikan pacaran, tapi tidak boleh yang kayak gitu ah, tidak boleh, jangan ciuman, jangan booking hotel. Jangan loyo. Perilaku antisosial. Ini dalam bully. Ini tadi bully
juga termasuk perilaku antisosial. Bukan cuma pelaku, tapi korban sendiri kadang juga berpikiran seperti itu. Oke, kita lanjut. Variasi kejiwaan. Di sini kadang kan begitu Pak, ada datang pagi-pagi semangat sekali. Baru lagi. Ada yang semangat sekali datang. Baru pas sudah di kelas, tiba-tiba dia jadi bad mood sendiri. Dia jadi tahu kenapa nih, tiba-tiba bad mood. Ada yang begitu? Ada. Oke, ini sebenarnya memang aja. Kenapa? Kalian kan sementara tidak stabil, hormonnya naik turun. Jadi kadang bahagia sekali, kadang drop sekali, kadang juga tiba-tiba orang matanya baik. Ih, kok kenapa? Baru begini. Ih, kenapa makan? Gitu. Ada yang biasa gitu. Ada. Padahal awal-awal dia happy, santuy sekali. Kalem-kalem, happy. Pas kita begitu ya langsung jelek sekalipun. Kan ada yang punya satu permasalahan yang biasa dihadapi. Tapi ingat, tidak boleh membenarkan perilaku seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada korban atau ada temanmu tidak apa-apa, kau marah, kau pukul, kan itu masalah. Padahal kau sendiri yang bermasalah dengan diri sendiri. Tapi orang lain yang kena akibatnya, orang lain yang jadi korban, orang lain yang luka. Tidak boleh seperti itu. Kalau misalnya kamu sementara tidak kirim jauh, sementara tidak enak perasaannya untuk bermain, bilang saja, kalau misalnya teman lo ajak, boleh jangan dulu diganggu saya. Boleh dulu, boleh saya sendiri dulu. Ucapkan perasaannya tahu, supaya teman-teman paham. Daripada kamu itu sensi, baru habis itu kayak merasa tidak diteman. Ya lanjut, masalah remaja selanjutnya. Sekolah. Siapa yang malas ibadah di sini, ha? Yang orang sholat, disuruh pergi sholat, makanya anti. Siapa yang merokok di kelas ini? Siapa saja ada atau tidak? Berhenti merokok, jangan mulai rokok. Meskipun vape, orang bilang vape itu juga bukan rokok, lebih bagus dari rokok, sama-sama parah. Tidak, kamu lebih baik jangan sentuh nikotin, karena bisa jadi itu kamu sakit kah, paru-parunya sakit kah, batuk-batuk terus kah, atau uangnya habis, uang jajan dikasih orang tua untuk makan di sekolah, kamu pakai beli rokok. Rokok itu mahal loh, 1 pack. Kalau misalnya, oh minta uang kas, uang kas tuh 30.000 belum bisa bayar. Kamu pakai 20.000-nya beli rokok, saya baru membayar uang kas. Kalau gitu kamu minta lagi. Banyak sekali bahaya yang bisa disebabkan dari merokok, bukan cuma dari penyakit. Kamu sendiri bisa jadi pembohong. Kalau saya tanya, kamu merokok? Misalnya kau tidak merokok, saya kau tidak merokok. Saya kau merokok. Misalnya kau merokok, baru kau bilang, tidak kak, saya tidak merokok. Kan sudah jadi pembohong di situ kan? Yang terakhir, membolos. Sering sekali. Kamu sekali 5 hari masuk kelas, cuma 2 hari itu belajar. Di situ, baru orang tuanya kamu sudah tahu antar kamu di sekolah, sudah mempersiapkan kamu bekal, sudah memberikan kamu baju seragam, kasih kamu uang sepatu segala macam. Baru kamu sebelum bolos, mau lulus. Kalau mau lulus ya, jangan bolos. NN. Tahunya apa? N. Jauhi narkoba, sebisa mungkin adek. Jauhi narkoba. Berbohong. Nah, berbohong. Tadi kan aku bilang, bisa jadi kamu berbohong itu termasuk dalam permasalahan. Jangan mencuri ya. Ada kasus yang saya dapatkan baru-baru ini, siswa SMP mencuri infobus di bukan, ya yang kayak begini. Siapa? Dia jual. Harga infobus itu sekitar 2 jutaan. 2-3 jutaan tergantung dengan karetnya. Dia jual, dia pakai beli apakah, dia pakai Sabu. tapi itu anak yang kemarin curi infobus kedapatan. Itu anak kedapatan, ditangkap. Sekarang masuk sel remaja. Jangan, jadi bisa mungkin jangan juga mencuri. Karena kalau misalnya kamu mencuri, ada catatan di tinggal kamu. Banyak
mencuri. Terus nih, Bunuh diri. ada istilah sini apa? Bunuh diri. Kasus paling parah dalam semuanya, kalau misalnya kamu sudah tidak kuat, sudah banyak masalah, kamu sudah tidak berani, bunuh diri. Siapa yang pernah kepikiran untuk bunuh diri? Tidak usah bunuh diri, kalau saya tangan. Saya. Ya, ini. Saya. Tidak usah Pak, angkat tangan, bilang ada saja. Jadi sebisa mungkin. Kalau misalnya kamu sudah punya pikiran jelek kayak tidak, saya mau goreskan tanganku, mau gores tanganku, atau kayak bisa mau ganti bunuh diri Jo. Coba kalau bisa, kalau ada perasaan seperti itu, kalau tidak berani ke orang tua, tidak berani ke kakak, teman saja. Minta kalau kamu tidak bisa kasih bantuan, yang penting kamu merasa ada yang masih peduli sama kamu. Cari orang yang peduli sama kamu. Yang penting kamu itu merasa baik. Hari ini kita akan bahas mengenai ciri fisik, kognitif, sosial, emosional remaja. Yang pertama, perubahan fisik remaja putri. Menstruasi. Menstruasi itu hal yang wajar dalam perubahan fisik remaja putri. Menstruasi ini tanda kedewasaan. Kalau misalnya tubuh kalian itu sudah bisa punya anak, tapi hanya berdasarkan hormon. Keseluruhan fisik dan pemikiran itu masih belum sanggup. Selanjutnya, tubuh berbentuk, sudah mulai timbul payudara, pinggulnya jadi lebih besar, pahanya jadi lebih besar. Oke, biasanya perubahan fisik seperti ini membuat remaja putri jadi tidak pede. Kadang kalau misalnya olahraga kan lari tutup ini kan, meskipun misalnya kamu tidak berlekuk sekali tubuhnya kayak teman yang lain, itu masuk akal karena perbedaan individu. Bisa saja ada yang cepat berubah dia punya fisik jadi lebih cepat tumbuh payudaranya, ada yang tidak, ada yang tepos, ada yang terlalu besar, kan ada di situ. Tapi semua itu normal dan semua itu juga sudah tergantung dari gen sendiri, gen masing-masing. Selanjutnya, kulit menjadi lebih halus. Ada yang sadar tidak? Kulitnya jadi lebih kenyal, lebih halus daripada waktu anak-anak. Di luar dari kamu sudah jerawatan, karena jerawatan. Sebenarnya kalau masuk remaja, usia kolagennya kalian itu berlaku juga untuk laki-laki. Kalau masuk remaja, kalau tingkat kolagen itu sudah makin naik, jadi kulit bisa jadi lebih kencang daripada dulu waktu masih kecil. Tumbuh rambut tiga-tiga kali kemaruan. Katanya nanti semua sudah ada, tidak? Tapi ini hal yang normal. Kalau misalnya tidak ada, tergantung gen lagi. Tambah tinggi ini sendiri ada aturannya. Pertumbuhan tinggi perempuan itu sebelum haid bisa sampai 7 sampai 6 cm per tahun. Jadi kamu bisa naik 7 sampai 6 cm dalam 1 tahun, itu sebelum haid. Habis itu peningkatan sekitar 13 cm 12 tahun sebelum haid. Jadi 6 sampai 7 cm ini ketika anak-anak. Pas anak-anak naiknya segitu. Terus sekitar 13 cm ketika kamu sudah mau haid. Jadi misalnya ada temannya yang 4 kali tinggi, terkadang dia itu sudah lebih dulu haid. Kadang. Ini di luar dari faktor gen. Kan kalau orang tuanya tinggi pasti dia juga tinggi biasanya kan. Ini di luar dari faktor gen. Terus kalau misalnya sudah haid, itu kalau untuk perempuan dia mengalami penurunan tingkat penambahan tinggi. Biasanya kan kamu 7 sampai 6 cm per tahun, kalau sudah haid turun jadi 3 cm. Jadi makanya perempuan kalau sudah haid kadang pertumbuhan tingginya itu stagnan. Kalau misalnya kamu 152, sekarang kan kamu masih dalam usia pertumbuhan kan, jadi harusnya masih tumbuh tinggi. Tapi ketika kamu sudah haid, bisa saja maksimal tumbuh tingginya kamu itu sampai di 155, kalau bisa 152, 155 sampai 157. Stagnan sudah di situ, sudah susah untuk naik. Apalagi sudah masuk usia 17 tahun. Untuk perempuan, kalau untuk laki-laki beda lagi tingkat tumbuh tingginya. Perubahan fisik remaja, pertumbuhan testis. Ini ketika kamu sudah masuk mimpi basah,
kamu. Itu semua ada kaitannya, bukan cuma dari diri kamu sendiri. Jakun. Biasanya pertumbuhan jakun ini sama seperti pertumbuhan payudara, sakit. Jakun juga buat suaranya kamu jadi lebih rendah. Jadi kalau misalnya suaranya kamu waktu masih SMP, masih kelas 7, masih cempreng-cemprengnya, nanti kalau kelas 9 sudah jadi rendah sekali kayak Risto. Kamu bersuara tumbuh kumis dan janggut. Sudah ada yang tumbuh kumisnya di sini? Belum. Tipis-tipis. Kocang. Saya iya ada. Saya kenapa? Sudah kan? Tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Sama ya? Masih ada. Hah? Hakim. Perempuan dan laki-laki semua tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan ketika masih usia remaja. Kurus namun masa otot dan tulang bertambah. Kurus-kurus begini, aduh punya kamu sebenarnya. Makanya kan, bukan cuma laki-laki, perempuan juga ada. Bulan itu bukan otot. Makanya tulangnya juga bertambah, jadi tambah panjang. Supaya ada ototnya kamu ini, cuma masih otot yang masih belum terbentuk. Oke, kita lanjut. Perubahan kognitif remaja. Ada yang bisa baca? Saya. Katakan. Saya. Yang Perubahan Betul. kognitif remaja. Kognitif. Yang di belakang. Oke. Mulai berpikir logis tentang gagasan abstrak. Jadi kalian mulai berpikir secara logis melalui pengalaman yang sudah kalian alami sebelumnya. Mampu membuat rencana, strategi, memutuskan sesuatu dan pemecahan masalah. Mampu membuat rencana. Kalau misalnya kamu kan kalau dulu waktu SD, misalnya kalau mau pergi jalan-jalan ke Bali, kalau dulu bisa. Jadi kamu mampu buat rencana apa semua yang mau saya bikin di Bali, apa semua yang saya mau buat. Saya mau belanja di mana, saya makan di mana, saya liburan di mana, saya mau nonton apa, saya mau pakai baju apa. Terus mampu memecahkan masalah. Pemecahan masalah seperti ini tuh maksudnya kalau ada temannya kamu sebenarnya banyak dalam banyak hal, termasuk dalam pembelajaran. Kalau dikasih tugas, kamu kerjakan, kamu tahu jawabannya. Itu sudah termasuk dalam pemecahan masalah. Perkenalan secara ilmiah. Ada yang paham bagaimana itu perkenalan secara ilmiah? Berkenalan secara ilmiah itu kalian terlebih dahulu mengidentifikasi apa yang ingin kalian lakukan. Identifikasi ini saya butuh tempat makan. Jadi saya harus kemana untuk beli tempat makan? Saya harus bawa uang berapa untuk membeli barang? Paham? Ada yang bisa jelaskan soal apa ini? Merencanakan karir masa depan dan alternatif mencapainya. Misalnya kamu mau jadi dokter. Jadi kamu kalau mau jadi dokter, entar memang biologi, entar memang matematika, entar memang fisika. Terus harus masuk di sekolah yang bagus. Dari sekolah yang bagus masuk ke kedokteran. Kalau misal itu semua merencanakan karir masa depan dan alternatif dan bagaimana cara mencapainya. Bagaimana supaya kamu bisa jadi meraih cita-cita yang kamu punya. Nah, ya, meraih mimpi yang kamu punya. Berpikir efisien dan belajar berintrospeksi diri. Ada yang sudah pernah introspeksi diri sendiri di sini? Yang merefleksikan apa semua yang kamu sudah lakukan sebelumnya. Saya. Bagaimana kau buat hal? Belajar introspeksi diri ini, kamu habis buat salah, kamu tahu kamu salah. Kamu perbaiki kesalahannya kamu minta maaf. Belajar, betul. Belajar dari kesalahan. Atau kalau misalnya kamu targetnya itu dapat nilai A, tapi dapat nilai B, introspeksi diri supaya bisa dapat nilai A. Terus memiliki keterampilan sesuai dengan pelajaran dan tugas yang dihadapi. Ini maksudnya kalau misalnya matematika, kamu punya keterampilan menghitung, membaca angka, penjumlahan, seperti itu saja. Jadi kalau misalnya tugas sesuai dengan tugas yang diberikan. Perubahan emosional remaja. Perubahan emosional timbul karena terjadi pengamatan dalam pengalaman individu dengan lingkungan. Kalian ini makanya kalau misalnya ini dari
kamu melihat, kalau misalnya kamu dari kamu kecil, kamu lihat bagaimana orang tuanya kamu bersikap atas sesuatu, dia dapat uang, dia bahagia. Itu kan pengamatan dan pengalaman. Pengalaman kamu lihat orang tuanya kamu, pengamatan kamu lihat orang tuanya kamu dengan lingkungannya. Kamu lihat hal seperti itu, jadi ketika kamu dapat uang, kamu juga bahagia. Apalagi uang merah-merah. Biasanya perasaan perubahan emosional remaja itu ada marah, malu, terus gembira, takut, sedih, Jebul depannya. Ada yang biasa cemburu di sini? Kamu kata siapa aku? Bisa cemburu itu sama lawan jenis, sama keluarga, misalnya ada diperlakukan lebih baik daripada kamu. Sedih ini kadang yang paling emosi sedih yang dialami remaja paling sering itu mengenai putus cinta. Atau mengenai diri sendiri. Bila kalian bisa tiba-tiba gembira saja kan? Kan kemarin saya bilang perubahan emosional di dalam remaja itu fluktuatifnya sangat cepat berubah. Jadi kadang kamu gembira sekali, terus tiba-tiba kamu malu-malu. Emosi remaja umumnya sulit dikontrol. Namun cara untuk membongkar emosi itu dapat dengan bermain, bekerja, dan menyampaikannya dengan orang lain. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau misalnya kamu punya emosi negatif, marah, sedih, kecewa, sebaiknya curhat. Atau kalau misalnya kamu tidak punya teman curhat, bermain, alihkan ke hal-hal yang positif. Perubahan sosial pada remaja. Remaja itu masa mencari identitas, makanya dia sering menunjukkan diri dan perannya pada masyarakat. Biasanya dilakukan dengan persaingan. Persaingan di sini banyak hal, persaingan atas ranking, persaingan kompetisi dalam kompetisi, atau dalam bisa seperti itu. Itu masuk dalam persaingan konteks negatif, seperti antar geng, kekalahan antar geng. Itu kan sudah masuk dalam persaingan kan itu. Terus konformitas, ada yang tahu apa itu konformitas? Konformitas itu ikut-ikut teman. Tidak juga, tapi dia baik. Contoh mengikuti gayanya Banyak, dia banyak hal. Ada temannya pakai biru merah biru, dia juga biru merah biru. Bisa, itu tetap termasuk dalam komunitas. Karena bagi remaja, teman, lingkungan, sosial, tren, sosial media itu yang paling jadi fokus utamanya. Kita bisa kayak temannya mau pergi ke WC, saya juga mau ikut ke WC. Kalau yang cowok kadang kita bakal aja sama kelas sebelah, ayo cari perhatian, caper ini banyak, bukan cuma ke kelas, bukan cuma ke pacar, bukan cuma ke gebetan, bisa jadi caper ke orang tua. Caranya ikut geng motor, pencuri, begitu kan caper supaya dilihat sama orang tua. Nah, menentang otoritas ini bukan otoritas itu pemegang kekuasaan. Jadi biasanya dalam masa remaja itu kalau ada yang lebih tinggi dari kamu bantah terus. Ini bagus, tidak bagus. Atau misalnya saya tidak mau ibu, kalau disuruh angkat sampah, tidak ibu, dalam hati gitu. Menentang otoritas ini juga bukan cuma orang tua, menentang otoritas ini masuk ke polisi. Kan kalau ikut kenakalan remaja, tawuran, ikut geng motor, mencuri, itu kan menentang otoritas. Kalau terus perkembangan remaja setidaknya ada yang harus bisa kalian capai dalam hal ini. Entah itu menerima kondisi fisiknya, kalau misalnya
masyarakat itu tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng. Siapa tahu ada orang lain yang lihat begitu, gak cantik, bergaul dengan wajar. Gitu yang saya ingat, yang saya perlihatkan kemarin soal pacaran. Jadi kamu harus bergaul dengan wajar, tidak boleh terlalu kayak yang kemarin, menunjukkan yang kemarin, ciuman, pelukan. Terus jangan, bisa mungkin juga menghindari dari lingkungan yang tidak dapat membantu mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Ada di sini yang coba angkat tangan di sini yang sudah bisa terima kalau orang tuanya kalau dia nggak suruh demi kebaikan. Oh, boleh? Boleh. Oh iya, itu bagus. Kita disuruh toh, kan kalau misalnya kebanyakan orang kalau disuruh itu kayak kenapa kamu bikin sendiri, kenapa harus begitu, tidak bagus. Tapi kalau misalnya kamu punya kemandirian emosional, kadang kamu berpikir, oh itu untuk kebaikan saya, itu untuk kebaikan semuanya, seperti itu. Mengembangkan keterampilan komunikasi emosional. Jadi maksudnya mengembangkan keterampilan bicara sama teman-teman. Jangan cuma hai guys, bagaimana caranya supaya kamu tidak tersakiti hati orang? Bagaimana caranya supaya kamu bicara itu tidak menyinggung, tidak terlalu, boleh kritik, boleh kasih saran, tapi bagaimana supaya saran itu tidak bikin sakit hati orang. Dari semua tugas perkembangan tadi, hal itu digunakan sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan. Itu merupakan harapan dari masyarakat yang mereka harapkan kepada kalian itu bisa capai. Saya selesaikan. Iya, saya selesaikan. Memberikan informasi kepada setiap individu tentang apa yang diharapkan. Terus menunjukkan setiap individu tentang apa yang akan mereka hadapi dan apa yang diharapkan dari mereka. Jadi semua tugas kayak kamu bisa kondisinya kamu sudah bisa menerima dirinya kamu, itu merupakan harapan dari orang lain. Oke, kamu perhatikan ini, terus nanti kakak kasih kamu lembar kerja, kamu kerjakan. Kita bagi jadi 5 kelompok. Jadi kamu perhatikan itu baik-baik karena satu kelompok 5 orang. Jadi kita bagi berkelompok. Kamu perhatikan ini baik-baik. Nanti pertanyaan yang kakak taruh di sini berkaitan dengan video yang saya tampilkan. Oke? Pak kecil, iya, kalau tidak bisa lihat saja subtitle di depan. Sudah lihat kan semua permasalahan yang dihadapi, sudah kakak jelaskan dan sudah kamu lihat contohnya. Ini bagi kelompok jadi 5 kelompok, satu kelompok 5 orang. Kamu sudah berdasarkan kelompok kan? Seperti ini. Di sini ada lembar kerja. Di sini itu ciri. Coba perhatikan ke depan itu. Isinya itu tulis nama kelompok, kelas, terus ciri remaja yang kalian rasakan aja laki-laki, terus pengertian remaja menurut kalian, terus
terhindar dari permasalahan yang menimpa remaja. Cara terhindar dari permasalahan yang sudah kakak tampilkan tadi. Pengerjaannya 10 menit. Dalam ini ada Viva. Oke. Kamu, tunggu siapa? Coba. Oh iya. Aida. Ini di situ. Ada pertanyaan di situ kan? Bukan jawabannya kamu. Apa jawabannya kamu? Diskusi. Diskusi apa jawabannya? Tuliskan di situ. Coba apa yang kedua? Yang kamu rasakan saja. Sesuai dengan pemikirannya kamu. Nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Terus kelompok 1 taruh dalam kurung siapa semua itu kelompok 1. Dengan kelompok 2 harus semua namanya ada di situ. Dengan waktu saja 10 menit itu di 6 selesai. Coba jangan terlalu risau. Kalau laki-laki suara ayo semangat berkat semangat laki-laki suara yang pandai suara Kak, mending yang panjang saja, jangan pendek. Kalau pendek semua udah bisa. Suruh kasih panjang. Jangan bergaul bebas. Oke, semuanya perhatian di depan. Oke, teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Perhatikan. Oke, sudah? Oke, kalau begitu, pertanyaan terakhir. Ada yang bisa menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, kalau begitu apa itu remaja? Sekarang kalian apa itu remaja? Sekarang kalian tahu. Masa pubertas. Selain itu, masa pubertas dan menjadi dewasa. Selain itu, kalian ada? Oke, itu saja. Jadi masa remaja merupakan peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Kalau sebelum makan tutup, kita kerja dua sedikit. Ada banyak. Ini kasih awal. Konseling apa? Konseling. Kamu itu. Hah? Oke, perhatikan di depan. Isi nama konseling itu nama kalian. Apa? Nama kalian. Jenis kelamin wanita. Jenis kelamin perempuan laki-laki. Ada pertanyaan kan di situ? Iya. Nanti kamu tinggal bilang saja sesuai dengan pertanyaan. Tidak usah kamu jumlah atau total skornya, isi saja. Nama panjang. Iya, nama panjang. Andi kamu saja. Yang sudah katakan Tulis saya nama musim. yang sudah katakan saya ambil uang punya. Apa? Mau bertanya? Apa? Iya, itu sudah. Oh, itu sudah. Saya paham. Iya, saya paham. Paham.
lagi membawakan materi masih terkait dengan remaja, tapi lebih terkhusus tentang perkembangan fisik, sosial, emosi, dan pemikiran remaja. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.